Apa hukum itu? Pertanyaan ini diajukan berulang kali oleh para filsuf seperti Plato, Aristotle, Thomas Aquinas, Hans Kelsen, Hart, Ronald Dworkin, Sacipto Raharjo, Sutandio Wignio-Subroto, Arif Sidarta, Doni Danardono, Sidarta Awaludin Marwan, Rosa Tejabuana, Anton, Tanio Sebastian, Andang Elbinawan, dan banyak yang lain. Kadang saya bertanya, apakah para filsuf ini sudah pikun sehingga masih juga bertanya pada persoalan yang sama, apakah hukum itu? Dalam kajian filsafat hukum, topik yang ditanyakan itu saja. Misalnya, mengapa orang harus mematuhi hukum? Apakah hukum identik dengan keadilan? Kalau hukum tidak identik dengan keadilan, lalu apa itu keadilan? Sejak dahulu, masalah-masalah yang direfleksikan oleh filsafat hukum sebenarnya tidak berubah. Misalnya perselisihan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tetapi pertanyaan yang diajukan dari jawaban yang diberikan atas pertanyaan itu mengalami perubahan sejalan dengan pengalaman dan perubahan cara pandang dan kesadaran manusia itu sendiri tentang keadilan dan hukum. Persoalan yang dibahas dalam filsafat hukum sepintas kelihatan itu saja, tapi cara mempertanyakan dan jawaban yang diajukan bisa saja selalu berbeda-beda. Jawaban yang diberikan atas pertanyaan mengenai hakikat hukum dan keadilan selalu berbeda-beda dari zaman ke zaman. Belajar filsafat hukum tentu bukan mengunyah ulang topik yang sudah dibahas, karena pengalaman dan kesadaran berkembang sehingga mengundang orang untuk berpikir, berefleksi agar dapat mengambil sikap yang tepat terhadap masalah dan tantangan baru di masyarakat. Jika hukum diandaikan hanya kumpulan peraturan dan putusan hakim, apakah membuat hukum menjadi kering dan tidak berjiwa? Jika saja pasal 338 dan 340 KUHP dicabut atau dibatalkan, apakah orang akan menganggap merampas nyawa orang lain secara wenang-wenang adalah kejahatan? Atau kalau pasal 378 KUHP tentang penipuan juga dicabut atau dibatalkan, apakah menipu, membujuk orang agar menyerahkan barang kepadanya yang licik, apakah juga masih disebut kejahatan? Dari sini kita menjadi tahu pokok soalnya bukan rumusan hukum. Ternyata hukum tidak hanya terletak pada bentuk formalnya, melainkan juga pada bobot nilainya. Jika demikian, apakah nilai-nilai keadilan dalam korpus moral yang terkristal dalam asas-asas hukum juga merupakan hukum? Apakah hukum itu berupa korpus moral atau kebiasaan-kebiasaan hidup di masyarakat? Atau hukum itu hanya
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang sah. Sebagian para ahli hukum berpendapat bahwa hukum itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang sah. Misalnya perintis mazhab positivisme hukum John Austin yang berpendapat hukum adalah perintah penguasa atau perintah dari yang berdaulat yang isinya kewajiban yang apabila tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi. Apakah hukum itu hanya hukum negara? Tetapi itu pun masih terjadi perdebatan apabila hukum diidentikan hanya sebagai hukum negara. Pertanyaannya, apakah tidak ada hukum di luar hukum negara? Pertanyaan lain, bagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang terang benderang bertentangan dengan moral dan membahayakan kemanusiaan? Apakah hukum negara yang bertentangan dengan kemanusiaan juga harus kita patuhi dan menjadi referensi hakim dalam memutus perkara? Atau apakah moral itu hukum atau dua hal yang berbeda, terpisah atau saling bertautan? Secara sederhana, moral bersumber pada wahyu ilahiyah dan rasio manusia, dan bagi kalangan hukum kodrat, moral diletakkan lebih tinggi dibandingkan hukum, bahkan hukum positif bersumber dari moral. Nah, pertanyaannya, jika hukum dan moral saling bertautan, apakah legalisasi moralitas dapat dimutlakkan berlaku pada masyarakat yang majemuk atau plural? Apakah legalisasi moralitas menjadi masalah apabila dipaksakan kepada minoritas untuk tunduk pada cara pandang moralitas mayoritas yang berkuasa? Di luar moral, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat? Apakah itu juga hukum? Apakah kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat juga harus kita patuhi sebagai hukum? Sebagian ahli hukum mungkin akan berpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan itu baru dianggap hukum apabila telah ditetapkan atau dipositifkan menjadi hukum positif atau diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, para antropolog hukum akan berpendapat bahwa dokumen-dokumen hidup di masyarakat itu adalah juga hukum. Dalam masyarakat tertentu, kebiasaan-kebiasaan itu dipatuhi dan dipertahankan, bahkan melebihi kepatuhan masyarakat, melebihi dari hukum negara. Jika pendapat berbeda-beda tentang hakikat hukum, apakah masih bisa disebut hakikat? Jika para sarjana hukum tidak mempunyai pendapat yang sama tentang apa itu hukum, artinya tidak ada jawaban tunggal yang menjawab secara seragam apa itu hukum. Sehingga tidak berlebihan jika para sarjana hukum hingga sekarang tidak mempunyai
kesimpulan final atau kesimpulan absolut tentang apa itu hukum, karena semua itu tergantung paradigma hukumnya. Terima kasih.